Pokoknya lu jangan ngerasa pinter deh. Lu sama gua dulu masih goblok bener. Kita mesti banyak belajar nih gitu loh. Dan kalau lu ngerasa goblok banget ya, atau lu ngerasa pinter banget, lu ke Gratio deh. Lu belajar, belajar banyak hal di situ, nanti dibukain, nanti akan nyambung kemana-mana. Hidup lu berubah. Wah. Sekarang kalau misalnya ditanya 10 tahun ke depan mimpinya apa? Nah, mau Se- apa? Mm-mm. 10 tahun ke depan. Iya. Kok 10 tahun? Ada Jauh banget ya 10 tahun ya coach ya? 5 tahun juga boleh. Berarti ya 5 tahun short term sih gitu. secara pribadi sih financial security-nya sudah mesti Iya, ketemu saya punya. iya, Saya juga udah ngitung, ya iya, kan? iya. Kebanyakan seminar coach. Jadi ngitung financial security saya sebenarnya berapa sih? Iya, Kan? iya. Vitality-nya berapa? Ya udah saya udah ketemu angkanya, sudah Hmm, ngobrol sama istri juga. iya. Kemudian kita udah setting kurang lebih ini kecapai berapa tahun, 5 tahunan, Oke. terus harus ngapain gitu loh. Keren, keren. Nah, nanti kalau udah financial security, financial freedom gitu, emang mau ngapain? Kalau udah financial security, eh, kurang lebih vitality mah masih bisa kecapai lah langsung. Nah, Freedom dulu coach. freedom, Ya, time financial freedom security ya. dulu. Jadi kalau sekarang kan yang dikejar financial security dulu 5 Hmm, tahun. hmm. Nah, 10 tahun sih financial freedom. Jadi barang Freedom. barang luxnya udah bisa lah coach. Oh. Sementara tapi in proses juga time freedom dong, jangan terjebak Oh di iya, bisnis gitu kan ya. betul. Time Karena saya freedom juga tadi. punya konsep mencari bahagia itu dengan bahagia coach. Jangan Coba tuh sampai jelasin, mencari bahagia jelasin. waktu apa dengan sengsara tiba-tiba koi tengah jalan lagi. Itu keren loh, mencari bahagia dengan bahagia gitu kan. Betul. Wow, itu dalam itu, Yunus. Jadi jangan mencari bahagia dengan sengsara gitu ya. Jangan. Iya, betul. Cuman itu bisa terjadi kalau ya empat kaki mejanya harus dibangun. Jadi kalau nggak kan sengsara jadinya kan. Kayak tadi cerita di awal, orang yang masih bikin resep sendiri gimana? Punya duit banyak kan, Iya, tapi nggak punya waktu untuk menikmati betul. hidupnya gitu kan ya. Dan dampaknya jadi tertahan sama dua tangan ini dan Hmm, oleh waktu gitu kan, waktunya dia doang. Tapi kalau kita bangun empat kaki meja di bisnis kita, kan Yunus tahu berarti nggak terbatas dua tangan ini kan. betul coach. Gitu. Wow, keren, keren. So, jadi kalau gitu, apa nih pesan seorang Yunus Ten buat para entrepreneurs dulu? Jadi ada dua nanti saya tanya. Satu buat entrepreneurs. Entrepreneurs itu orang-orang yang lagi bangun bisnis tuh. Pesannya apa? Nanti satu lagi yang mau bangun bisnis tuh ada nggak pesannya? Bahkan ada tiga nih satu lagi. Family business nanti saya mau tanya. Nah, coba yang bangun bisnis lah, yang lagi bangun bisnis tuh seorang Yunus mau pesan apa kan banyak belajar ya. Terus kalau dirangkum apa pesannya? Pesan buat entrepreneur yang mau bangun bisnis atau sudah terjun di bisnis, Sudah nih lagi bangun, ya. nah, lagi uh, jalan. Pokoknya lu jangan ngerasa pinter deh. Lu sama gua dulu masih goblok bener. Kita mesti banyak belajar nih gitu loh. Eh, Dan eh, kalau lu ngerasa goblok banget ya, atau lu ngerasa pinter banget, lu ke Gratio deh. Lu belajar, belajar banyak hal di situ, nanti dibukain, nanti akan nyambung kemana-mana. Hidup lu Oke. berubah. Wow, wow. Keren banget itu pesannya ya. Praktis banget pesannya ya. Pokoknya buat yang berasa pinter, tau-taunya apa tadi? Bisa goblok juga gitu Goblok berasa. banget, coach. Iya. Karena Oke. orang-orang yang beneran pinter biasanya nggak bilang dirinya pinter, coach. Iya, iya, benar, Gitu. benar. Terbuka dia kan, ya Iya, open minded. Iya, betul. iya, tahu. Di atas langit selalu ada langit, pasti begitu. Betul. Setuju. Benar, benar. Yunus, kalau pesan buat orang yang belum bangun bisnis, yang lagi mau bangun bisnis gimana pesannya? Kalau pesan buat teman-teman yang baru mau bangun bisnis ya, daripada coba-coba habis waktu, Hmm, habis duit, hmm, mendingan belajar sama yang sudah paten lah, hmm, belajar sama yang sudah ahlinya. Nah, hmm. termasuk Gratio dan saran saya ya untuk teman-teman selalu kejar penjualan dulu.
Udah ada duit Hmm. happy dulu ya Hmm. kan? Hmm. Atau barengan boleh, Ah, penjualan plus bangun sistem. ah, Nah, ah. jangan jangan langsung internal dulu lah, jangan. Lebih baik Ya, ya, penjualan dulu, amunisinya sudah ada, ya. ngapa-ngapain gampang. Iya, iya, iya. Itu saya lengkapi, makanya kenapa buku itu dan di Gratio kita selalu bilang bangun profitable business, Betul. habis itu dan autopilot. Jadi Oh, artinya profitable dulu langkah pertama memang, ya kan? Tapi habis itu siap-siap pindah gear, pindah gigi. Ayo kita mulai bikin sistem biar bisa autopilot. Ya, gitu. Ya berbarengan tapi berat di depan dulu karena pasti profitable dulu gitu kan ya. ya. Profit is the king ya, apalagi cash is King Kong gitu kan ya, Yunus. Betul betul coach. Ya, ya Itu benar. Nah, kerasa banget, sekarang kenapa? kerasa banget cash itu. Rasa. Iya, iya, benar, benar. Cash is King Kong banget, bukan cuma profit. Profit is the king, tapi cash is King Kong. Yunus, kalau 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 kasih masukan ya buat family business, walaupun Yunus lebih skenario skenario yang kiri, yaitu ayah sama ibu oke, cocok dan sebagainya ya. Tapi banyak banget yang skenario kanan, Yunus. Di mana di dalam aja begitu si Superman sama Superwoman minta Superboy atau Supergirl-nya terusin, ya, tapi begitu Supergirl sama Superboy masuk, malah konflik di dalam karena ayahnya bilang mau ubah ini, kamu gimana sih? Ini udah belasan tahun papa begini-begini. Jadi akhirnya energinya habis di dalam. Kebanyakan family business begitu. Ya bersyukurlah bahwa Yunus skenario-nya yang sini nih, yang wah baik di dalam oke gitu kan ya, harmoni gitu kan ya. Nah, tapi kira-kira pesan buat buat yang orang-orang family business ya, generasi kedua, generasi ketiga, kayak gitu gimana tuh? Ada saran praktis dari Yunus untuk Eh, bisa dapetin sama connect sama generasi sebelumnya lah gitu. intinya sih kalau ada internal, ada konflik internal sama generasi pertama, ya kan? Ya. Itu Hmm. berarti satu hal, ya. Hmm. Kamu belum layak jadi pemimpin. Dalam Nah, artian, kalau hmm. kita sudah pemimpin sama manajer itu beda, Hmm. Beda. ya. Hmm. Hmm. Pemimpin punya pengaruh. Hmm. Manajer itu mempertahankan sistem. Jadi kalau Hmm. kualitas pemimpinnya belum ada, mungkin itu yang membuat generasi pertama belum rela ngelepasin, Hmm. begitu. Tapi kembali lagi, Hmm. tidak ada yang sempurna, dalam Ya. artian Ya. kita bisa banyak belajar banyak banget dari generasi pertama Hmm. yang mengkoreksi itu luar biasa banget, dan kita harus punya hati untuk terima, belajar lagi Hmm. karena mereka punya pengalaman itu sudah terbukti, ya. Hmm. Kita Ya. mungkin tahu teori, kita bisa bisa ngembangin, Hmm. tapi pengalaman nyatanya tetap kita belajar banyak dari mereka. Kerja Hmm. kerasnya, kerja cerdasnya itu mungkin dari Iya. kita, tapi kerja keras dan troubleshootingnya itu mereka luar biasa. Iya. 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 Gitu. Jadi generasi berikutnya harus apa ya, respect, maksudnya pesannya lebih dengerin orang tua gitu, Yunus. Dengerin orang tua dan ngembangin kualitas kepemimpinan diri, coach. Oke, oke. Nah, Uh, kalau orang tuanya basically bilang dia, si generasi berikutnya kebanyakan kan bilang bahwa wah harusnya udah harus ubah ini gitu. Ini papa mama saya kolot banget nih gitu. Biasanya begitu kan? Itu ada tips nggak kalau uh, Yunus bisa approach sama orang tua tuh gimana? Hmm. Pertanyaannya gini, coach. Kalau Hmm. kita keluar dari sepatu kita ke sepatu orang tua, Iya. ya, Hmm. pasti kita dalam artian rubahnya mulai dari satu-satu, ya, Iya. dari hal-hal kecil aja. Kalau Ah, sudah mulai dari hal kecil ini baik, ya, tidak mungkin nggak dikasih hal-hal besar, iya. gitu loh. Oke. Jadi belajar kalau misalnya pegang duit kecil dulu deh, kelola Oke. duit kecil, gitu loh. Kalau sudah bisa, udah jadi berlipat, kenapa nggak jadi pegang yang lebih besar? Iya. Itu prosesnya pasti begitu. Oke. Jadi artinya mau lakukan perubahan ya kecil-kecil dulu lah biar makin dipercaya gitu Betul. ya. Hmm, Ya. jangan wah ubah Start sana small, ubah sini move fast. kaget gitu. Kenapa Betul, kenapa betul, Yunus? betul. Start small, move fast. Kan Ah gitu. iya, dream big. Langkah kedua start small. Begitu ketemu celahnya Ya, move fast gitu ya. betul, Keren, betul. keren, keren. Siap. So, ada pesan, apa kesan dan pesan buat Gratio dan Coach Yohanes G. Pauli? Mungkin Yunus terakhir pertanyaannya yang bisa di-sharing. Kesannya gimana, Eh, pesannya gimana gitu. Hmm.
Kesannya sih pertama ya itu tadi coach. Kesannya sih saya kok bego amat gitu loh. Ya, ternyata mentor-mentornya kok, wih, eh, knowledge-nya luar biasa, kemudian Ya, pengalamannya luar biasa, ya, dan hmm, apa ya, gratio, mereka punya hati untuk peduli lah, iya, ya. iya. Punya, setiap pertemuannya mereka punya hati untuk lebih peduli, jadi bukan cuma coaching biasa. Kalau saya Hmm. lihatnya dari situ.